Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel saya, Putri Ramadan Lazuardi. Apakah kalian ingat pada video sebelumnya kita membahas apa? Ya, kita membahas mengenai sekolah sebagai suatu sistem. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Berikut profil saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadan Lazuardi, NPM A1M020003, mahasiswa kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, video ini kita buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas ada dua topik. Yang pertama, manajemen pendidik, dan yang kedua, manajemen peserta didik. Lalu, apa itu manajemen pendidik? Pengertian dari manajemen pendidik oleh Tim Dosen Administrasi Pendidikan tahun 2014 halaman 231 adalah suatu aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidik sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, atau pengembangan dan pemberhentian. Lalu, yang kedua ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik. Tugas pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi tahun 2013 halaman 91 menyebutkan bahwa tugas seorang pendidik itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, tugas guru di bidang kemanusiaan. Dan yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Kemudian, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lalu, yang ketiga ada hak pendidik. Hak pendidik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 juga tahun 2003 yang meliputi penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Lalu, peran pendidik. Nah, peran pendidik menurut Supardi tahun 2013 halaman 92 sampai 100. Yang pertama itu guru sebagai pendidik, di mana kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai mengajar itu seiring dengan perkembangan zaman adalah untuk lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Lalu, yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswanya yang berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada siswa itu sendiri. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Guru sebagai pelatih itu dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat tinggal siswa. Selanjutnya,
Guru sebagai penasihat. Dalam menjalankan peran guru sebagai penasihat, guru itu harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswanya dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh siswanya. Lalu, ada guru sebagai model dan teladan. Sifat-sifat positif yang harus ada pada guru itu merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan seperti bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi, siswa itu dapat mencontoh dari kepribadian guru yang dijadikan siswa sebagai model dan teladan. Lalu, guru sebagai korektor. Guru sebagai korektor itu di mana guru itu harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Selanjutnya, guru sebagai organisator. Dalam bidang organisator ini memiliki kegiatan seperti pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Lalu, guru sebagai motivator. Nah, dalam upaya memberikan motivasi, guru itu harus dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik seperti malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator ini berarti bahwa guru itu hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan untuk memudahkan kegiatan belajar peserta didiknya. Lalu, guru sebagai pengelola kelas. Tujuan dari pengelolaan kelas itu sendiri yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal. Lalu, guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru itu dapat diartikan sebagai penengah dalam proses belajar peserta didiknya. Misalnya di dalam diskusi, guru itu dapat berperan sebagai penengah, sebagai pengatur lalu lintas jalannya diskusi agar diskusi kelas itu menjadi hidup dan siswa itu semangat gitu. Lalu guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator itu dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Jadi harus sebisanya guru itu objektif dalam memberikan evaluator itu. Selanjutnya yang keempat, penguasaan kompetensi pendidik. Supardi halaman 103 tahun 2013 mengemukakan kompetensi pendidik itu terdiri dari dua, yaitu penguasaan kompetensi dasar dan yang kedua penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalitas. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama ada kriteria dasar dari seleksi. Kriteria dasar seleksi itu harus memenuhi rasional, ilmiah, objektivitas, serta berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai. Yang kelima, efisien dan efektif. Yang keenam, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, dilakukan secara objektif dan jujur. Dan yang kedelapan, dilakukan dengan profesional. Lalu, yang kedua ada cara dan metode seleksi yang terdiri dari 5 cara. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi. Setelah lulus dari seleksi persyaratan administrasi ini, misalnya seperti berkas-berkas begitu. Yang kedua, kita lanjut ke seleksi pengetahuan umum. Nah, setelah pengetahuan umum dilanjutkan dengan seleksi psikologi. Setelah itu dilanjutkan dengan seleksi wawancara dan yang terakhir ada seleksi referensi. Lalu, apa sih tujuan dari rekrutmen dan seleksi guru dan staf itu? Nah, tujuan dari rekrutmen dan seleksi guru dan staf yang pertama adalah untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang. Hubungannya itu dengan perencanaan SDM dan job analysis. Yang kedua, meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Dan tujuan yang ketiga itu untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. Lalu,
Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Yang keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencairan rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Nah, pada topik yang kedua, kita akan membahas mengenai manajemen peserta didik. Jadi, apa sih manajemen peserta didik itu? Jadi, peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, yang kedua ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah itu terdiri dari 7 langkah. Yang pertama, forecasting. Yang kedua, objectives. Yang ketiga, policy. Yang keempat, programming. Yang kelima, prosedur. Yang keenam, schedule. Dan yang ketujuh, budgeting. Lalu, ketiga, ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Penentuan mengenai jumlah peserta didik itu didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah yang disebut dengan faktor kondisional. Nah, faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya. Nah, kebijakan penerimaan peserta didik baru ini dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya ada sistem penerimaan peserta didik baru, di mana ada 2 sistem. Yang pertama sistem promosi dan yang kedua sistem seleksi. Di sistem seleksi itu misalnya siswa itu akan mengikuti suatu rangkaian tes untuk masuk ke suatu sekolah sebagai penerimaan peserta didik baru. Lalu ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada 3 kriteria. Yang pertama, kriteria acuan patokan atau standar kriterian reference. Yang kedua, kriteria acuan norma atau norm kriterian reference. Dan yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Selanjutnya, ada rekrutmen peserta didik. Prosedur dari perekrutan peserta didik ini menurut Asmendri tahun 2012 halaman 44 antara lain. Yang pertama ada pembentukan panitia penerimaan. Jadi panitia ini itu dibentuk dengan maksud agar secepat mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya. Panitia yang sudah dibentuk itu umumnya diformalkan dengan menggunakan surat keputusan dari kepala sekolah. Adapun susunan panitia penerimaan peserta didik baru, yang pertama ada ketua umum, yaitu dari kepala sekolah itu sendiri. Yang kedua, ketua pelaksana, itu bisa dari wakil kesiswaan. Yang ketiga, sekretaris, itu bisa dari kepala TU dan guru. Yang keempat, bendahara, yaitu bendahara sekolah guru itu sendiri. Yang kelima ada pembantu umum, itu dari guru atau pegawai TU. Yang keenam ada seksi-seksi. Yang pertama ada seksi kesekretariatan yang bisa dari pegawai TU, seksi pengumuman atau publikasi, seksi pendaftaran, seksi seleksi, dan seleksi pengawasan itu bisa diambil dari guru dari suatu sekolah itu sendiri. Lalu yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Jadi di dalam rapat itu ada hal yang dibicarakan, yaitu merupakan keseluruhan ketentuan dari penerimaan peserta didik baru. Nah, hasil rapatnya ini nanti akan dicatat dalam buku notulen rapat. Yang ketiga ada pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. Nah, setelah diadakannya rapat dan dibuat keputusan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu pembuatan pengumuman yang diantaranya itu berisikan gambaran singkat sekolah, persyaratan dan pendaftaran peserta
didik, cara pendaftaran, waktunya, tempat, biaya pendaftaran, waktu seleksi, dan lain sebagainya. Lalu, ada pendaftaran peserta didik baru. Nah, yang harus dilakukan itu adalah, atau yang disediakan pada saat pendaftaran peserta didik baru itu adalah loket pendaftaran, loket informasi, dan formulir pendaftaran, di mana ketiga hal ini itu harus disediakan oleh sekolah. Yang kelima ada seleksi peserta didik baru, yaitu cara yang digunakan dalam kegiatan seleksi ini adalah yang pertama, yaitu menggunakan nilai rapor atau sistem PMDK. Yang kedua dengan menggunakan nilai EBTANAS murni atau DANEM, dan yang ketiga yaitu dengan cara melakukan tes masuk. Selanjutnya yaitu rapat penentuan peserta didik yang diterima. Nah, pada sekolah yang menggunakan sistem penerimaan berdasarkan DANEM, ketentuan siswa yang diterima berdasarkan atas ranking DANEM yang dibuat. Pada sekolah yang menggunakan sistem PMDK, ketentuannya itu berdasarkan atas hasil ranking nilai rapot peserta didiknya. Lalu ada pengumuman peserta didik yang diterima. Jadi dari bentuk pengumuman peserta didik yang diterima ini ada dua, yaitu pengumuman sistem terbuka dan pengumuman sistem tertutup. Selanjutnya ada pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Nah, bagi calon peserta didik baru yang diterima itu maka harus melakukan daftar ulang sebagai bukti keseriusan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Lalu ada orientasi peserta didik. Nah, orientasi itu merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Lantas, apa sih tujuan dan fungsi orientasi peserta didik? Nah, yang pertama ada tujuan orientasi. Tujuannya itu yang pertama, agar peserta didik itu lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah lingkungannya yang baru. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Lalu, yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan cara yang pertama, pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang kedua, sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Lalu yang keempat, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru di sekolah. Yang kelima, peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, fungsi orientasi. Fungsi orientasi yang pertama, bagi peserta didik sendiri. Orientasi itu berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Yang kedua, wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Fungsi yang kedua yaitu bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan. Dengan mengetahui siapa peserta didik barunya, itu akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Nah, itu fungsi yang ketiga, yaitu bagi peserta didik senior. Dengan adanya orientasi ini, akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah. Demikian materi kita mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk terus nantikan materi selanjutnya. Selamat belajar, salam sehat, dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.